sekalian, selamat pagi buat kita semua. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri semuanya, ambil sikap yang baik, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa untuk memulaikan ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kembali lagi kami ya Tuhan di hari baru ini, kami ingin memuji dan memuliakan Engkau. Mari Tuhan berkati kami semua, mari Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami akan beribadah memulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya puji nama Tuhan, kita akan bersuka cita bagi Tuhan sebab kasih Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan senantiasa besar dalam kehidupan kita. Yuk nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, satu kali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Satu kali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dong. Yuk kita bersuka cita sebab kasih Tuhan besar seperti sungai dan melebihi dari apapun di dalam dunia ini. Yuk sikap yang baik adik-adik sekalian, kembali lagi kita mau menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
Benar ya Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu nyata dan sempurna bagi kami. Setiap anak-anak sekolah minggu Amazing Kids GPDI Film Latimas. Saatnya kami akan diberkati lewat cerita firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bersama-sama siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kakak kami akan melayani ya Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik sekalian boleh duduk kembali. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan kita. Puji nama Tuhan, adik-adik sekalian. Tadi kita sudah diberkati dengan puji-pujian kita dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan kita pada saat hari ini terambil di dalam kitab Injil Markus. Ayo adik-adik boleh diambil Alkitabnya masing-masing. Kita mau baca firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6. Oke? Injil Markus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-53 sampai ayatnya yang ke-56. Kak Silvana akan baca ya. Adik-adik boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing. Sekali lagi Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 53 sampai ayatnya yang ke-56. Bunyi firman Tuhan dengan perikop Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Haleluya. Jadi hari ini kita mau melihat ya adik-adik sekalian kisah tentang Yesus ketika menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Nah, Genesaret adalah suatu tempat ya adik-adik sekalian, suatu daerah. Pada saat itu Yesus datang bersama dengan murid-muridnya. Perahunya berlabuh di Genesaret. Baru saja Yesus dan murid-muridnya turun dari perahu. Apa yang terjadi adik-adik sekalian? Kita lihat ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Pada saat itu adik-adik sekalian, berarti orang-orang Genesaret pada saat itu sudah mengenal Yesus. Berarti pada saat itu Yesus sudah sangat dikenal. Mungkin mereka hanya mendengar, mungkin mereka hanya melihat mendengar dari cerita bahwa Yesus ini mampu melakukan mujizat dengan kesembuhan. Sehingga ketika Yesus turun dari perahu, mereka sudah mengenal Yesus. Dan apa selanjutnya adik-adik sekalian? Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Jadi pada saat itu adik-adik sekalian, orang-orang berlari-lari di daerah mereka masing-masing. Mereka berlari-lari mengambil keluarga mereka, saudara mungkin mereka, atau kenalan mereka yang sedang sakit untuk dibawa kepada Yesus. Berarti mereka tahu bahwa Yesus ini mampu melakukan mujizat kesembuhan. Mereka mengusung orang-orang sakit lalu dibawa kepada Yesus. Nah adik-adik sekalian, mereka waktu itu hanya mungkin mendengar cerita tentang Yesus. Tetapi mereka sudah punya iman, percaya bahwa Yesus ini mampu melakukan kesembuhan. Sehingga tanpa ragu ya adik-adik sekalian, tanpa rasa khawatir, mereka ketika melihat Yesus turun dari perahu, mereka pun berlari-lari memanggil orang sakit dari berbagai-bagai tempat. Mereka datang bawa orang sakit kepada Yesus. Mereka mau mencari Yesus. Mereka lihat ada Yesus, mereka datang kepada Yesus. Dan mereka tahu
Mereka percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Adik-adik sekalian, pada saat ini, pada hari ini, Kak Silvana mau ajak kepada adik-adik sekalian untuk apa? Untuk kita mau belajar percaya kepada Yesus. Kita tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Adakah adik-adik di sini yang sedang sakit? Atau mungkin adakah keluarga kita saat ini yang sedang sakit? Kita percaya, kita beriman ya, seperti orang-orang Genesaret ini. Kita percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Mari datang kepada Yesus. Kalau kita sedang sakit, kita datang kepada Yesus, berdoa supaya mujizat itu boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi. Nah, Kak Silvana baca selanjutnya adik-adik kalian, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang dijamah Yesus yang menjamahnya menjadi sembuh. Adik-adik sekalian, pada saat itu kemanapun Yesus pergi, ke daerah-daerah, ke desa-desa, ke kota-kota, bahkan di pasar sekalipun, orang berbondong-bondong mencari Yesus. Adik-adik di rumah, pada saat ini, hari ini, Kak Silvana mau ajak kita ya, mari kita mau seperti orang Genesaret ini ya, yang kalau mencari Tuhan gak mesti dipaksa-paksa. Ayo kamu nak ayo kita mau sekolah minggu, nggak mau, mesti dipaksa-paksa. Jangan ya adik-adik sekalian, kita mau seperti orang Genesaret yang ketika melihat bahwa tahu ada Yesus, mereka berbondong-bondong datang mencari Yesus. Kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Sabtu Ceria, Amazing Kids, kita juga mau berbondong-bondong mencari Yesus. Kita mau cari Yesus karena kita tahu di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada banyak hal-hal yang indah yang Yesus boleh perbuat di dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus perbuat kepada orang-orang sakit di Genesaret. Mereka asal saja menjamah jubah Yesus. Jubah itu berarti ujung baju Yesus. Mereka beriman ya adik-adik sekalian, mereka percaya asal cuman menjamah ujung baju Yesus itu, jubah Yesus itu, mereka menjadi sembuh. Karena mereka beriman, karena mereka percaya, maka mereka semua menjadi sembuh. Mujizat terjadi karena mereka mau mencari Yesus. Adik-adik sekalian, kita juga ingin melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau mencari Yesus. Kita bersemangat setiap hari Minggu pagi sudah bangun, mandi, sarapan dan bersiap untuk mengikuti ibadah walaupun hanya lewat YouTube. Tidak apa-apa adik-adik sekalian, kita berdoa tahun ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama, bertemu di rumah Tuhan. Oke? Puji nama Tuhan. Adik-adik sekalian, kita selesai dalam renungan firman Tuhan kita pada saat hari ini. Dan sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Ayo, buka semua Alkitab di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16, oke? Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-16. Bunyi firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sekali lagi, Mazmur 34 ayatnya yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka, teriak mereka minta tolong. Oke, sampai di sana seperti biasa adik-adik sekalian dihafalkan dan dikirimkan kepada Tante Lina atau kepada Tante Nova. Puji nama Tuhan, kita akan selesai. Mari kita berdoa. Yuk ambil sikap yang baik lagi. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, renungan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang selalu rindu dan ingin mencari Tuhan seperti orang-orang di Genesaret ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami mencari Engkau, maka mujizat-Mu akan terjadi bagi kami. Kuasa Tuhan akan terjadi bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tetap terus kami menyerahkan adik-adik semua ya Tuhan, sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan senantiasa berikan terus kekuatan, kesehatan, yang sedang sekolah senantiasa tambahkan terus hikmat ya Tuhan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam
pergumulan Tuhan senantiasa buka jalan bagi adik-adik di rumah, bahkan kedua orang tua dan keluarga kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur selesai dalam ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah jangan lupa ya, tetap terus jaga kesehatan ya adik-adik sekalian. Kalau keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.